warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Prima Fatimah, asal dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya akan mempresentasikan lepok saya dengan tema Rukun Islam, subtema puasa, subtema puasa Ramadan. Kita mulai dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa arti itu puasa? Puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, menahan dari hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kapan kita melaksanakan puasa Ramadan? Di sini ada nama-nama bulan Hijriah, ada Safar, Rabiul Awal. Nah, di sini ada Ramadan, kita arahkan jarum jamnya. Puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Siapa saja orang yang wajib berpuasa? Pertama, orang Islam, orang yang balik, baik laki-laki atau perempuan, orang yang tidak sakit, orang yang tidak hilang ingatan. Mengapa kita harus melaksanakan puasa? Puasa diwajibkan bagi setiap muslim sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Mengapa kita tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan? Karena orang yang meninggalkannya akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada tentang rukun puasa, ada niat dan seterusnya, kemudian syarat sah puasa, Islam, tanding, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan? Yang pertama, orang yang sakit, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang menyusui, orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya dalam perjalanan. Kemudian, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan? Pertama, boleh menggantinya dengan mengkodo, di hari yang lain menggantinya dengan fidyah. Nah, dengan cara yang pertama menggantinya dengan uang atau dengan makanan pokok. Kemudian selanjutnya, apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja, mentah dengan disengaja. Bagi perempuan ada haid dan nifas, kemudian gila, hilang ingatan, dan keluar dari agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, ada amalan ketika berpuasa, ada menyegerakan untuk berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, membayar zakat fitrah. Di sini ada barang-barang yang wajib dizakati, ada makanan pokok, di sini ada uang. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama, ada orang fakir, orang yang tidak memiliki harta, orang miskin, orang yang tidak mempunyai penghasilan, ada ibu sabil, ada hamil, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu yang dianjurkan ketika kita berbuka puasa. Yang pertama ada berbuka dengan yang manis, dengan kurma, dengan buah-buahan, kemudian ada sayuran dan lainnya. Kemudian apa saja hikmah ketika kita berpuasa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, wujud rasa syukur, baik kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian ada aktivitas yang terkait dengan aspek pengembangan anak. Yang pertama, kita mengenalkan doa ketika berpuasa, niat sahur, membiasakan baca Al-Quran, kemudian belajar berbagi menu takjil, kemudian belajar untuk selalu menahan diri dari sifat-sifat misalnya marah. Kemudian yang selanjutnya, ada aktivitas mencari angka puasa Ramadan. Nah, di sini ada puasa Ramadan. Kemudian mengenalkan huruf-huruf. Yang pertama ada huruf puasa. Kemudian mengenalkan waktu sahur dan waktu berbuka. Di sini ada jam, boleh diputar. Di sini ada maghrib ketika berbuka. Yang selanjutnya mengenalkan kosakata, ada puasa Ramadan, kemudian itikaf, kemudian sedekah dan seterusnya. Kemudian ada di sini ada tentang cerita tentang kegiatan puasa Ramadan. Nah, ada lagi cerita tentang menu berbuka puasa. Di sini ada contohnya. Kemudian di sini menjaga pola makan selama berpuasa, kemudian mengikuti perintah dan menaati aturan, kemudian mencari huruf atau kata dengan cara permainan, melakukan gerangan tangan dan kaki. Ini dalam permainan mencari kata. Dan selanjutnya di sini ada mengenalkan lagu-lagu tentang keislaman, tentang puasa Ramadan, itu rukun Islam, puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kegiatan menempel huruf-huruf. Kemudian menirukan bunyi-bunyian, ada suara ketika membangunkan sahur, kemudian alarm, kemudian bunyi ketika berbuka puasa, misalnya dengan beduk dan sebagainya. Kemudian di sini mengenalkan kegiatan sair, mengenalkan bahan-bahan makanan untuk membuat es campur, ada buah-buahan, sirup, dan sebagainya. Di sini anak-anak dikenalkan untuk membuat kolak. Sekianlah presentasi labbook saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.